Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan hingga hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Wilmy Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ke-14 pada mata kuliah akuntansi keperilakuan yang berjudul Komunikasi Informasi Akuntansi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leonita Dharma Putri dengan NIM C1C020033, Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan materinya. Yang pertama, mengenai teori komunikasi. Menurut para ahli, komunikasi berasal dari kata Latin, yaitu komunis yang berarti sama. Menurut Gibson tahun 1955, ini menunjukkan bahwa pengirim dan penerima berusaha untuk berkomunikasi dengan cara yang sama-sama bermakna bagi kedua belah pihak. Fungsi komunikasi. Terdapat 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi meningkatkan motivasi dengan menunjukkan kepada karyawan apa yang perlu dilakukan, seberapa baik mereka melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang kedua, korespondensi mengontrol sebagian perilaku. Di setiap organisasi, karyawan diharuskan mematuhi pedoman formal dan hierarki otoritas. Yang ketiga, sarana utama yang digunakan anggota kelompok mengekspresikan perasaan puas dan kecewa mereka. Yang keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan. Model-model komunikasi. Terdapat 6 model komunikasi. Yang pertama, model Laswell. Harold Laswell menciptakan sejumlah model komunikasi awal. Salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Yang kedua, model Shannon-Weaver. Tujuan dari model tersebut adalah untuk menunjukkan bagaimana orang berkomunikasi melalui korespondensi tertulis ataupun dengan telepon. Model ini lebih unggul daripada model Laswell karena membedakan antara sumber dan pengirim informasi. Sasaran dan penerima informasi dalam konteks akuntansi dapat menjadi pemegang buku atau juru tulis, pengontrol yang mengirimkan informasi, akuntan yang menerima dokumen, dan tujuan yang juga dikenal sebagai pelanggan atau pengguna akhir. Yang ketiga, model SMCR Berlow. Model komunikasi sumber, pesan, saluran, dan penerima yang diusulkan dan digambarkan David Berlow memiliki beberapa kelemahan. Model ini mengecualikan gagasan interferensi dan mengusulkan komunikasi satu arah yang bebas umpan balik. Arus informasi dari sumber ke penerima. Namun, Berlow mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi keakuratan komunikasi, serta tahap di mana mereka beroperasi. Yang keempat, model Wesley McLean. Bruce Wesley dan Malcolm McLean pada tahun 1957 mengembangkan satu model untuk riset komunikasi. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting. Model tersebut menjelaskan cara-cara individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi ataupun dihapus dalam proses tersebut. Yang kelima, model pemusatan komunikasi. Karena model sebelumnya berkontribusi pada 7 bias komunikasi, Rogers dan Kincaid pada tahun 1981 telah menentangnya. Ketujuh prasangka itu diantaranya salah satunya yaitu pandangan bahwa komunikasi bukanlah proses siklus dua arah di mana informasi dipertukarkan dari waktu ke waktu, melainkan tindakan linear satu arah. Yang terakhir, satu model komunikasi.
Suatu niat harus diketahui sebagai pesan yang akan dikomunikasikan sebelum komunikasi dapat dilakukan. Pengirim ataupun sumber dan tujuan pertukaran penerima. Komunikasi dikodekan atau diubah menjadi bentuk simbolis dan ditransfer melalui media atau saluran ke tujuan decoding pesan dimulai oleh pengirim. Selanjutnya, hal-hal mendasar dalam komunikasi. Yang pertama, arah komunikasi. Komunikasi vertikal atau lateral dimungkinkan. Komunikasi ke atas dan ke bawah dibagi lagi menjadi dimensi vertikal. Komunikasi yang berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi dalam suatu kelompok atau organisasi disebut sebagai komunikasi ke atas. Istilah komunikasi ke bawah mengacu pada aliran informasi dari satu tingkat organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Pola komunikasi ke bawah ada ketika manajer berkomunikasi dengan bawahannya. Sedangkan komunikasi lateral diartikan sebagai komunikasi antar karyawan yang setara secara horizontal, antar anggota kelompok kerja yang sama, antar kelompok kerja pada level yang sama, atau antar manajer pada level yang sama. Jaringan formal dan informal. Informasi mengalir melalui saluran atau media yang disediakan oleh jaringan komunikasi. Jaringan itu yaitu jaringan formal dan jaringan informal. Saluran formal seringkali terbuka untuk pergerakan kedua arah. Lebih mungkin untuk memenuhi tuntutan sosial sebagai anggota kelompok, karena memungkinkan pemisahan tingkat otoritas dan memfasilitasi penyelesaian tugas. Komunikasi nonverbal. Siapapun yang pernah kelamaan pasti tahu bahwa komunikasi tidak harus selalu verbal. Semua isyarat ini, pandangan, lirikan, cemburu, senyum, dan gerakan tubuh yang lain menyampaikan makna. Kinetika adalah bidang ilmu yang berfokus pada mobilitas manusia. Postur, fitur wajah, dan gerakan tubuh lainnya dibahas dalam penelitian ini. Tetapi karena ini adalah studi yang relatif baru, temuannya lebih cenderung dipengaruhi oleh opini publik dan tebakan daripada penelitian sebenarnya. Yang terakhir, penghalang komunikasi yang efektif. Ada beberapa penghalang signifikan untuk korespondensi yang kuat untuk menjadi pemisahan khusus, penegasan khusus, pencegahan, dan bahasa. Selama proses komunikasi, penerima melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadinya, menghasilkan persepsi selektif. Saat mereka menguraikan komunikasi, penerima juga memproyeksikan minat dan harapan mereka ke dalamnya. Baik atau tidak pelamar wanita merasa seperti itu, pewawancara yang mengharapkan dia memprioritaskan keluarganya daripada karirnya kemungkinan besar akan mengamati hal ini dalam dirinya. Ketika orang merasa terancam, mereka cenderung bertindak defensif, mempersulit mereka untuk memahami satu sama lain. Artinya, mereka menjadi defensif dan terlibat dalam tindakan seperti menyerang orang lain secara verbal, bersikap sarkastis, terlalu kritis, dan merenungkan situasi, motif orang lain. Akibatnya, ketika seseorang menganggap pesan sebagai ancaman, mereka sering merespon dengan cara menghalangi komunikasi yang efektif. Variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Sumber. Sumber dapat berdampak pada komunikasi dalam dua cara, yaitu kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Kredibilitas sumber dapat mengambil berbagai bentuk. Menurut studi empiris, ada 3 komponen sumber kredibilitas, yaitu otoritas, kejujuran, dan dinamika. Selanjutnya, pesan. Saat memeriksa komunikasi, Barlow menyarankan 5 elemen pesan yang harus diperhatikan. Yang pertama, konten. Yang kedua, organisasi atau struktur. Yang ketiga, kode. Yang keempat, perlakuan. Dan yang terakhir, elemen pesan.
Organisasi pesan. Cara terbaik untuk mengorganisasikan suatu pesan bergantung pada budaya tempat informasi tersebut digunakan. Perlakuan pesan. Terdapat cukup banyak riset mengenai bagaimana bukti mempengaruhi efektivitas pesan. Tata bahasa yang salah, organisasi yang buruk, terlalu banyak berhenti, dan ketidaklancaran menghasilkan penilaian yang buruk terhadap pembaca. Tetapi dampak terhadap efektivitas pesan masih belum jelas. Saluran. Informasi dapat disebarluaskan menggunakan saluran komunikasi. Scrum mengklasifikasikan saluran menjadi 6 dimensi. Yang pertama, panca indera yang dipengaruhi. Yang kedua, peluang untuk umpan publik. Yang ketiga, besarnya kendali penerima. Yang keempat, jenis pengodean pesan. Yang kelima, kekuatan multiplikatif. Dan yang keenam, pelestarian pesan. Analisis penerima. Merancang pesan yang lebih efektif dan menyampaikannya melalui saluran terbaik dapat dilakukan dengan sepengetahuan penerima. Informasi yang disesuaikan dengan tepat untuk penerima menghasilkan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, akuntansi harus sangat bergantung pada analisis empiris penerima. Analisis jaringan. Secara umum, tim yang sangat terintegrasi melakukan tugasnya dengan lebih efektif ketika mereka aktif dalam manifestasi tugas yang produktif. Orang-orang tertarik dengan inovasi membutuhkan banyak perluasan batas. Oleh karena itu, mereka bekerja paling baik jika terhubung secara longgar. Umpan balik, komunikasi yang efektif di antara orang-orang di organisasi formal dipastikan melalui umpan balik. Masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. 4 isu terkini tentang komunikasi tercakup dalam bagian ini, yaitu yang pertama, mengapa pria dan wanita sering kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain? Apa pengaruh gerakan yang benar secara politis terhadap komunikasi internal? Bagaimana orang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi lintas budaya? Dan yang terakhir, bagaimana elektronik mengubah cara orang-orang berinteraksi satu sama lain di tempat bekerja? Yang pertama, penghalang komunikasi antara pria wanita. Pria sering mengeluhkan seberapa banyak wanita berbicara tentang masalah pribadi mereka. Wanita menghukum pria karena tidak mau menerima. Pria sering menyarankan solusi untuk masalah yang mereka dengar, untuk memuaskan kebutuhan mereka akan kemandirian dan kendali. Tetapi banyak wanita percaya bahwa bersikap terbuka tentang suatu masalah dapat memperdalam hubungan. Wanita mengemukakan masalah untuk mendapatkan dukungan dan koneksi, bukan untuk penasihat pria. Pemahaman timbal balik bersifat simetris, meskipun penasihat diposisikan lebih tinggi sebagai orang yang lebih tahu, lebih logis, dan memiliki kontrol lebih, namun penyampaian nasihatnya timpang. Pria dan wanita mencoba berkomunikasi dipisahkan oleh ini, yaitu komunikasi yang benar secara politis. Mayoritas orang sangat menyadari perubahan linguistik terkait kebenaran politik yang telah dia buat. Emosi manusia, kepekaan terhadap sentimen orang lain. Kata-kata dapat dan melakukan stereotip, menakut-nakuti dan merendahkan orang. Berapa banyak orang perlu memahami bahwa komentar dapat melukai orang lain di tempat kerja yang berbahaya. Kebenaran politik masih memiliki kelemahan. Kosakata menjadi lebih terbatas sebagai akibat dari akurasi ini, yang membuat komunikasi menjadi lebih menantang. Komunikasi lintas budaya. Elemen lintas budaya meningkatkan kemungkinan masalah komunikasi.
Untuk mengatasi hambatan bahasa dalam komunikasi lintas budaya, ada 4 masalah yang berbeda yang disoroti. Yang pertama, hambatan konseptual, yang kedua, konotasi kata, yang ketiga, variasi pitch, dan yang terakhir adalah kesenjangan persepsi. Yang terakhir, komunikasi elektronik. Sangat sedikit kemajuan teknologi dalam 10 atau 15 tahun terakhir yang benar-benar memengaruhi komunikasi organisasi. Terlepas dari kenyataan bahwa sekarang dapat langsung meneruskan pesan secara verbal menggunakan telepon, kemampuan pengiriman pesan tertulis baru saja ditambahkan ke telepon baru. Akibatnya, semua komunikasi tertulis dapat dilanjutkan dengan kecepatan panggilan telepon. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.